Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya diberikan tema tentang forgiveness and grace. Ya, memang tidak mudah Bapak Ibu untuk melepaskan yang namanya pengampunan. Itu sebabnya kenapa kita perlu anugerah, kita perlu kasih karunia. Ya, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya sekedar pemberian yang tidak layak untuk kita terima. Tapi percayalah bahwa kasih karunia itu juga adalah sebuah kekuatan, sebuah kemampuan untuk saudara dan saya kita bisa melakukan yang tidak mampu kita lakukan. Ya, itulah yang namanya kasih karunia. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa ada begitu banyak orang Kristen tahu kebenaran, mereka harus melepaskan pengampunan, tapi mereka tidak bisa mengampuni ya. Karena menurut saya kemungkinan besar kita punya pemahaman dan definisi yang salah Bapak Ibu. Ya, bahwa mengampuni itu bukan melupakan. Ya, katakan sebelah kanan sebelah kiri. Ya, mengampuni bukan melupakan. Ya, saudara berusaha melupakan orang yang nyakitin saudara. Saudara berusaha melupakan orang yang sudah mengkhianati saudara, ngomongin saudara, menjatuhkan saudara. Percayalah itu usaha yang sia-sia. Kenapa? Nggak bisa lupa Bapak Ibu. Kecuali kalau saudara kemudian jalan, saudara kesengkat, kepala saudara kena batu, nah amnesia baru bisa lupa. Oke? Mengampuni itu bukan melupakan. Apakah yang dimaksud dengan mengampuni? Mengampuni adalah sebuah keputusan. Katakan sama-sama, sebuah keputusan. Yang kita lakukan dengan kesadaran diri Bapak Ibu dan dengan komitmen untuk tidak mengungkit-ungkitnya kembali. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi waktu ada orang yang menyakiti saudara, apakah saudara masih ingat perbuatannya? Masih Bapak Ibu. Tapi kita sudah membuat sebuah keputusan untuk tidak mengungkit-ungkitnya kembali. Ya, Bapak Ibu tahu siapa yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan Bapak Ibu? Siapa namanya? Kita ulang sekali lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu pribadi ya, siapa yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan kita? Wah, itu setan. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, setan. Iya, setan memang kerjaannya gitu Bapak Ibu ya, ngungkit-ngungkit kesalahan. Makanya kalau ada orang yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan orang lain, kita sebut dia kesetanan Bapak Ibu. Setuju nggak? Iya kan? Karena Tuhan itu tidak pernah mengungkit-ngungkit. Tuhan itu memberikan pengampunan penuh kepada kita Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya hari ini apalagi buat para wanita nih di tempat ini. Bapak Ibu tahu nggak perbedaan antara pria dengan wanita? Kalau pria itu memberikan pengampunan, itu cash keras. Katakan sama-sama cash keras. Iya kan? Artinya apa? Kalau ada orang yang bersalah kepada dia, ada istri yang bersalah kepada dia, ketika dia memberikan pengampunan, pengampunannya itu full, cash keras Bapak Ibu. Tapi kalau wanita memberikan pengampunan, itu sistemnya cicilan. Katakan sama-sama cicilan. Dan cicilannya itu bisa 10 tahun, 15 tahun kayak rumah Bapak Ibu ya kan. Itu sebabnya kenapa wanita tuh kadang-kadang kalau kita lagi ribut ya sama pasangan kita, sama istri kita, sama pacar kita, dia bisa masih mengingat kesalahan kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Kenapa? Itu dia cicilan. Makanya buat para pria di tempat ini saran saya ya, hati-hati sama wanita, ya kan? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, hati-hati sama wanita. Ya kan? Wanita ini makhluk halus, Bapak Ibu. Katakan sama-sama makhluk halus, ya, yang suka menyimpan, ya kan? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang mengerti katakan amin. Ya, kita akan langsung buka Alkitab kita 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Ya, kita mau belajar dari jemaat di Korintus, Bapak Ibu. Hari ini tentang kasih, ya kan? Ya, bulan Februari katanya bulan yang penuh dengan kasih. Udah dapat semua? 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, 1, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak, katakan sama-sama, kasih. Salah satu ekspresi kasih adalah dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Halo? Karena ini prinsipnya Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita simpan, itu adalah sesuatu yang berharga menurut kita. Setuju gak? Iya kan? Kenapa Bapak Ibu simpan uang Bapak Ibu yang 7 turunan gak habis itu di bank? Kita simpan uang kita dengan penjagaan berlapis-lapis, 7 lapis. Penjagaannya 7 lapis untuk nyimpen duit kita. Sampai kita mau ngambil duit kita rada susah Bapak. Kenapa? 7 lapis penjagaannya. Kita simpan uang kita di bank. Kenapa? Karena menurut kita uang yang kita punya adalah sesuatu yang bernilai dan berharga buat kita. Yang mengerti katakan amin. Kenapa ada orang-orang yang suka nyimpen emas? Karena menurut dia emas itu adalah sesuatu yang berharga dan bernilai. Itu sebabnya dia simpan Bapak Ibu. Yang lebih mengherankan lagi menurut saya, ada orang-orang yang suka nyimpen perangko. Pernah gak lihat ada orang nyimpen perangko? Saya sampai hari ini kagak nyambung Bapak Ibu. Kenapa ada orang yang bisa nyimpen perangko? Karena menurut saya dia simpan perangko, karena menurut dia perangko itu adalah barang yang berharga dan bernilai buat dia. Ada orang yang nyimpen motor Bapak Ibu. Pernah lihat Bapak Ibu, ya, orang punya motor, motornya nggak punya 1. Ada 3, ada 4 motornya. Kenapa dia simpan motor? Apalagi motornya motor-motor vintage Bapak Ibu ya kan. Januari kemarin saya baru nikahin orang Bapak Ibu ya kan. Baru nikahin jemaat saya Bapak Ibu, saya baru tahu. Ternyata papanya rumahnya itu punya koleksi mobil, ada 20 mobil vintage Bapak Ibu. Kenapa dia simpan mobil itu Bapak Ibu? Karena menurut dia barang itu, mobil itu adalah sesuatu yang berharga dan bernilai buat kita. Jadi prinsipnya adalah segala sesuatu yang menurut kita bernilai, berharga, maka kita akan simpan. Yang mengerti katakan amin. Nah, Alkitab berkata bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin ada orang yang suka menyimpan, tapi yang dia simpan bukan uang, yang dia simpan bukan emas, yang dia simpan bukan barang yang berharga, tapi yang dia simpan adalah kesalahan orang lain. Halo? Kalau kita umpamakan kesalahan orang lain itu adalah sampah. Pertanyaannya, di sini ada yang koleksi sampah? Hah? Satu hari izinkan saya main-main ke rumah saudara. Saya mau inspeksi. Jangan-jangan ada beberapa di antara kita yang suka koleksi sampah. Hah? Sampah itu bukan buat dikoleksi Bapak Ibu. Ada nggak di antara kita, saya datang ke rumahnya, Pak Pendeta, tolong lihat Pak Pendeta, ini sampah dari tahun 1970. Ini saya sudah simpan 30 tahun Pak Pendeta. Ada yang model kayak begitu? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Itu sakit. Amin. Pernah lihat di TikTok Bapak Ibu ya, ada seorang yang nyewa kos-kosan Bapak Ibu ya kan, yang punya kos nggak pernah dikasih masuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata di dalam kos-kosannya itu nyimpen sampah. Pernah nonton kayak begitu? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Di sini nggak ada. Betul nggak Bapak Ibu? Ada orang yang suka mengkoleksi sampah. Kalau kita tahu sampah itu tempatnya bukan di kamar kita. Sampah itu harus kita buang. Sampah itu tempatnya di tong sampah. Kalau kita tahu sampah harus kita buang di tong sampah. Kenapa ada begitu banyak orang yang kemudian mengkoleksi kesalahan orang lain di hatinya Bapak Ibu. Dia simpan sampah di hatinya. Itu sebabnya gak heran kalau kita simpen sampah,
Kita hidup sakit Bapak Ibu. Halo? Ada orang-orang yang kemudian Bapak Ibu ya, karena simpan kesalahan orang lain, akhirnya dia bisa bunuh orang. Bisa gak? Oh gak tahu ya ada berita itu ya. Oh sorry, jemaat di tempat ini memang kesukaannya doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman. Saya lupa gak nonton berita duniawi itu. Hah? Ada orang-orang yang karena nyimpen sampah, nyimpen kesalahan orang lain, kemudian dia kena sakit, Bapak Ibu, kena kanker. Kenapa? Karena dia simpan sampah, sesuatu yang busuk yang ada dalam hidupnya, yang dia tahu seharusnya dia buang, tapi dia koleksi Bapak Ibu. Halo? Kalau saya umpamakan hidup kita adalah komputer atau laptop Bapak Ibu. Setiap kali kita ingin mengerjakan sesuatu lewat komputer kita, lewat laptop kita, setelah kita selesai kerjakan sesuatu, ada dua pilihannya. Pilihan yang pertama, save. Setuju ya? Pilihan yang kedua, delete Bapak Ibu. Halo? Pilihannya cuma dua. Kalau nggak kita simpan, kita buang Bapak Ibu. Tapi berapa banyak di antara kita tahu ada file-file sampah yang nggak penting Bapak Ibu. Tapi kemudian kita simpan di kita punya laptop Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Kalau kita simpan semua file-file sampah, maka itu akan senantiasa tersimpan di laptop kita. Dan Bapak Ibu jangan main-main dengan memori pikiran saudara. Halo, saudara setuju gak pikiran saudara lebih canggih daripada laptop? Kenapa? Karena begini, kalau pikiran kita simpan sampah, kita simpan kesalahan orang lain. Udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi ketika kita mengalami hal yang sama, orang menyakiti kita kembali, maka dengan sendirinya file sampah itu akan muncul kembali di kepala kita Bapak Ibu. Halo? Akhirnya apa? Kepahitan lagi Bapak Ibu. Ya kan? Kita ingat bagaimana orang memperlakukan kita di gereja. Gue inget tuh kapan hari tuh, pendeta yang tinggi-tinggi tuh, gue mau salaman, dia main melengos saja. Simpen. Ya kan? Satu, ya kan? Ya, berapa bulan kemudian diundang lagi pendeta yang tinggi-tinggi itu. Ya kan? Waktu dia nyapa, main melengos aja tuh pendeta. Simpen lagi satu, Bapak Ibu. Simpen lagi satu. Maka apa yang terjadi? Bisa nggak orang yang nyimpen kesalahan orang lain ini, ketika dia lihat pendeta, dia bisa kepahitan sama pendeta? Hah? Padahal bukan saya yang datang, pendeta lain yang datang. Tapi ketika dia diperlakukan hal yang sama, dia bisa gimana tuh bahasanya? Ya itulah, ya kan. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Itu dia Bapak Ibu, itu sebabnya firman Tuhan kasih tahu kepada kita bahwa begini, bahwa jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain Bapak Ibu. Katakan sama-sama, menyimpan. Kata menyimpan dalam bahasa Yunani itu bagus Bapak Ibu, dipakai kata legisomai. Katakan sama-sama legisomai. Jangan yang diingat somainya aja Bapak Ibu ya kan. Nanti kita pulang ada somai enggak? Biasanya ada somai ya kan. Ya legisomai itu apa? Legisomai adalah seperti orang membuat catatan hutang. Katakan sama-sama, catatan hutang. Ya, kenapa ada orang-orang yang mencatat catatan hutang supaya dia ingat Bapak Ibu, kalau ada orang yang berhutang sama dia, ada catatannya. Nah, kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, seperti kita menyimpan catatan hutang Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju nggak dengan saya bahwa kalau kita hutang sama orang lain itu cepat lupa? Saya ulang sekali lagi ya kan. Bapak Ibu setuju gak dengan saya? Biasanya kalau kita hutang sama orang lain, kitanya suka lupa. Tapi kalau orang lain hutang sama kita ingat. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena jangan-jangan kita sudah mencatatnya di catatan hutang kita. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu, catatan kita berkata, dulu dia pernah ngomongin kita dari belakang.
Catatan kita berkata dulu dia pernah minjem duit dan gak dibalik-balikin. Dulu dia pernah maki-maki dengan kata-kata yang sangat kasar. Dulu dia menghina kita di depan umum. Kita ingat terus itu dan kita rekam, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Halo. Padahal firman Tuhan berkata, itu adalah sampah. Hari-hari ini banyak orang jadi ahli sejarah. Padahal dulu waktu sekolah pelajaran sejarahnya jelek. Setuju gak Bapak Ibu? Ya, kenapa dia jadi ahli sejarah? Karena dia senantiasa mengingat-ingat. Dia hafal tahunnya, dia hafal, thank you Pak. Dia hafal tanggalnya, dia hafal semuanya. Dia hafal perlakuan, dia jadi orang yang ahli sejarah Bapak Ibu. Hidup kita di dunia ini gak sendirian Bapak Ibu. Setuju gak? Dan saudara setuju gak dengan saya bahwa hidup itu seperti bom kar? Pernah main bom kar gak? Kalau saudara main bom kar, resikonya cuma 2. Kalau saudara gak ditabrak, saudara yang nabrak. Halo? Oh saya gak mau Pak. Saya mau hidup di dunia ini sendirian aja, tinggal di hutan. Halo? Saya mau Pak parkir mobil bom kar saya paling ujung biar gak disenggol orang. Gak bisa Bapak Ibu. Hidup itu seperti bom kar. Saudara mau ditabrak atau saudara nabrak. Kenapa? Karena kita satu arena Bapak Ibu. Itu sebabnya gak heran Bapak Ibu. Kenapa ada orang-orang yang berkata begini. Kenapa Pak Pendeta ya? Orang yang paling dekat dengan saya adalah orang yang paling menyakiti hati saya. Saudara tahu kenapa jawabannya? Karena hidup ini seperti bom kar. Benar nggak? Saya kan nggak mungkin diproses sama jemaat OCC kan? Hah? Mungkin nggak? Mana mungkin? Ketemu aja jarang-jarang. Saya diprosesnya sama jemaat saya sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Satu arena. Halo? Saya kan nggak mungkin kan diproses sama ya pemusik OCC juga kan? Kenapa? Jarang-jarang ketemu. Ya kan sekalipun saya kenal ada si Mike, ada teman-teman yang lain saya ketemu. Betul nggak sih? Saya diproses sama siapa? Sama pemusik saya sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Satu arena Bapak Ibu. Halo? Saya kan nggak mungkin diproses sama istri orang lain Bapak Ibu. Halo? Yang proses saya siapa? Ya istri sendiri Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa istri orang pasti jauh lebih baik daripada istri kita. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, arenanya beda bos. Bener gak? Iya kan? Kenapa Pak Pendeta ya? Mertua saya begitu menyakiti hati saya. Satu arena bos. Iya kan? Betul gak? Jangankan satu rumah, beda rumah aja bisa ribut mertua dengan menantu. Jangankan beda rumah, beda pulau pun bisa ribut. Kecuali udah beda alam. Makanya banyak menantu-menantu yang berdoa, kapan mertua gue dipanggil pulang nih. Halo? Kenapa? Karena satu arena Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kalau kita beribadah bersama-sama, kita bersekutu bersama-sama, bahkan kita sudah memutuskan kita mau ada di tempat ini, berjemaat di tempat ini. Itu sebabnya kenapa kita harus punya kebenaran ini bahwa kita nggak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Karena semakin dekat saudara akan semakin punya kans yang besar untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Dan kalau itu terjadi dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, rahasianya berkemenangan adalah jangan simpan kesalahan orang lain. Ini sekali lagi gak marah Bapak Ibu ya. Ini memang tegangan tinggi Bapak Ibu. Halo? Katakan sama-sama, besi menajamkan besi.
Ulang, besi menajamkan besi. Ada 3 kebenaran di balik besi menajamkan besi. Yang pertama, cuman besi yang bisa menajamkan besi. Saudara gak bisa ditajamkan sama makhluk halus. Halo? Yang bisa menajamkan saudara siapa? Orang. Siapapun itu. Mau pendeta besar, ya kaliber ngeliatin orang langsung rebah, tetap saudara akan diproses, bisa diproses. Kalau satu arena. Halo? Kebenaran yang kedua, besi yang mau ditajamkan itu harus berdekatan. Katakan sama-sama, berdekatan. Nggak bisa jauh-jauhan Bapak Ibu. Dia mesti didekatkan. Kebenaran yang ketiga, besi yang mau ditajamkan harus digesek. Katakan sama-sama, digesek. Itu dia. Tapi percayalah begini Bapak Ibu, ketika engkau bergesekan, maka engkau akan semakin tajam Bapak Ibu. Makanya yang paling penting dari pelayanan kita, kehidupan kita, bukan gesekannya. Yang paling penting adalah ketika gesekannya ada, responnya apa? Halo? Kalau kita bergesekan, respon kita, cabut aja. Keluar aja. Emang gereja cuma di sini doang. Emang ibadah satu cuma di sini doang. Masih banyak tempat yang lain. Kalau kita modelnya kayak begitu, maka kita nggak akan pernah tajam. Halo? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, tumpul. Saya satu hari pernah punya gergaji, Bapak Ibu ya kan. Udah gak kepake, udah karatan. Satu hari ada kayu. Ya tebalnya cuman beginilah diameternya Bapak Ibu ya. Saya gergaji, saya potong itu Bapak Ibu. Saya udah gunakan, kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Serak, serak. Gak putus sama sekali. Kenapa gak putus? Tumpul. Setuju gak? Semakin sering Bapak Ibu kita asah itu mata gergaji, maka akan semakin mudah untuk kita menggunakan gergaji tersebut untuk motong apapun. Halo? Katakan sama-sama, tampar pipi kiri. Berikan kaki kanan. Oh, itu Injilnya Bruce Lee. Iya kan. Saya ulang sekali lagi. Tampar pipi kiri. Berikan hook kiri. Itu Injilnya Mike Tyson Bapak Ibu kan. Injil Yesus Kristus. Tampar pipi kiri. Bro, sorry bro. Pipi kiri lu mana bro? Pipi kiri yang sebelah sini ya. Ya gak mungkin lah gua nampar lu ya kan. Contoh ya kan. Udah siap ya? Udah pakai salep? Ini saya tampar pipi kiri Bapak Ibu. Pak. Menurut Bapak Ibu, lebih sakit mana? Ditampar pakai tangan ini atau ditampar pakai tangan ini? Yang luar apa yang dalam? Yang di luar ada tulangnya bro. Belum lagi kalau ada cincin tesinya bro. Wah, bisa kelenger bro. Ya kan ada tulangnya, apalagi ada batu cincin akiknya ya kan, bacan. Segede gaban lagi ya kan. Lu ditampar, waduh percayalah gak bangun lagi. Firman Tuhan berkata tampar pipi kiri. Tampar pipi kiri itu apa? Artinya itu tamparan penghinaan. Tamparan dengan pipi kiri itu artinya tamparan kepada budak. Jadi orang yang ditampar pakai pipi kiri itu artinya penghinaan yang luar biasa. Saudara disakiti luar biasa. Nah, firman Tuhan berkata tampar pipi kiri, saudara berikan. Itu artinya apa tuh? Artinya jadi orang Kristen mesti blow on. Apakah begitu artinya? Hah? Tampar pipi kiri tuh kasih kaki kanan yang benar kan? Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kebenaran yang pertama. Kalau ada orang yang nyakitin saudara,
jangan balas. Katakan sama-sama, jangan balas. Kenapa saudara nggak boleh balas? Karena pembalasan itu haknya Tuhan, Bapak Ibu. Bukan haknya saudara. Kalau ada orang yang nyakitin saudara, saudara mau balas, itu artinya begini. Saudara mau jadi seperti Tuhan. Setuju nggak? Dan pribadi yang mau jadi seperti Tuhan namanya siapa? Setan, Bapak Ibu. Makanya orang yang mau balas, kita sebut dia dengan kesetanan, Bapak Ibu. Halo? Jangan balas. Kebenaran yang kedua, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau ada orang yang nyakitin saudara, lepaskan pengampunan. Jangan disimpan. Halo? Di sini punya kulkas, Bapak Ibu di rumah punya kulkas. Pernah ketemu nggak daging busuk dalam kulkas? Saudara kalau ketemu daging busuk di dalam kulkas, apa yang saudara lakukan? Hah? Saudara ambil, kemudian saudara cium-cium tuh daging busuk. Daging busuk. Hah? Ketemu daging busuk, saudara ambil terus nung ning nang ning kung daging. Hah? Dibuang. Kita ketemu daging busuk aja kita tahu kita mesti buang. Kenapa kita nggak boleh simpan daging busuk? Itu dia. Sekali engkau simpan daging busuk, maka daging busuk itu akan merusak semua daging yang segar, Bapak Ibu. Itu sebabnya lepaskan pengampunan. Di Amerika itu suka bikin obat, Bapak Ibu. Dan sebelum obatnya diedarkan kepada manusia, mereka coba dulu obat itu kepada monyet. Nah monyetnya ini mesti hidup-hidup nangkepnya. Dari mana dapat monyet hidup-hidup? Dari Afrika. Gimana caranya nangkap monyet hidup-hidup? Oh gampang. Orang Afrika tinggal ambil botol yang ada lehernya gitu Bapak Ibu ya. Mereka datengin sarang monyet, mereka tanam di tanah. Masukin itu botol, sisain corongnya aja Bapak Ibu. Dikasih kacang di dalamnya. Klek. Gak usah ditungguin, tinggalin aja. Maka apa yang terjadi? Monyet-monyet itu akan mencium bau kacang Bapak Ibu. Bau kacang itu menarik hatinya mereka. Sehingga mereka mendekati jebakan tersebut. Kemudian mereka mulai memasukkan tangan mereka ke dalam botol tersebut Bapak Ibu. Waktu dimasukin, masuk. Sek. Katakan sama, masuk. Waktu mereka genggam kacang yang ada di dalamnya Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Kenapa? Tangan mereka itu lebih besar genggamannya dari leher botol. Yang mengerti katakan amin. Sehingga waktu ditarik Bapak Ibu, dia terjebak, dia gak bisa lepas. Katakan saja, kalau ditarik gak bisa lepas. Ini saya mau nanya, tolong dijawab ya. Boleh gak nih? Siap? Tapi ini bukan melecehkan. Boleh gak nih? Ya kalau gak boleh gak usah. Boleh ya? Kalau saudara jadi monyet, bagaimana cara saudara lepas dari jebakan tersebut? Hah? Lepasin kacangnya. Saya mau kasih tahu ya kan, saudara bukan monyet. Saudara manusia. Saudara kalau jadi monyet aja saudara tahu mesti dilepasin. Masa saudara tidak lebih cerdas daripada monyet? Sekali lagi saya udah minta maaf tadi gak melecehkan ini. Cuman kadang-kadang begitu ya, monyet lebih pinter Bapak Ibu. Halo? Ini kayaknya udah diem begini kayaknya udah gak diundang lagi kayaknya. Halo? Jadi yang pertama apa? Jangan balas. Yang kedua, lepaskan pengampunan. Nah yang ketiga ini yang paling berat. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Saudara siap? Nggak siap? Waduh kalau nggak siap, ada pintu keluar. Oh nggak, jangan. Saudara siap kebenaran yang ketiga? Kalau nggak siap saya nggak kasih tahu. Siap?
Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kebenaran yang ketiga adalah saudara harus bersedia untuk disakiti lagi. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan itu artinya apa? Ya sakit lagi kan? Benar nggak? Kenapa? Karena tidak ada jaminannya. Ketika saudara mengampuni, orang itu nggak berbuat lagi kepada saudara. Nggak ada jaminannya Bapak Ibu. Halo? Oh nggak bisa Pak Pendeta. Cukup sekali. Itu Injilnya Roma Irama. Bukan Injil Yesus Kristus itu. Injil Yesus Kristus ngomongnya apa? Berapa kali kamu harus mengampuni? Itu artinya apa tuh? 70 kali 7 tuh. Orang Yahudi tuh mereka percaya gramatika Bapak Ibu. Artinya apa? Tiap angka yang ada di dalam Alkitab itu ada artinya. Dan angka 7 itu angka Tuhan. Angka sempurna Bapak Ibu. Engkau harus mengampuni 70 kali 7. Kenapa? Karena saudara udah terima anugerah Tuhan. Saudara sudah diampuni sama Tuhan. Halo? Tuhan gak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Kalau kita sudah terima anugerah yang daripada Tuhan, kita terima pengampunan yang daripada Tuhan, agak kurang cengli kayaknya. Kalau saudara ada yang salah sama saudara, saudara simpan bahkan saudara dendam sama dia. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, lu bocengli lo. Tahu bocengli apa? Hah? Ya rada susah lah itu, pokoknya itu bahasa Jerman Bapak Ibu. Makanya nama saya Dieter kan nama Jerman. Ada amin? Lepaskan pengampunan Bapak Ibu. Setiap kita pasti punya handphone. Pasti ya, semua pegang handphone. Handphone saudara mau yang harganya 2 juta sampai yang 25 juta sampai 30 juta. Kalau handphone yang kita pakai kemudian menyimpan semua video, semua foto, file-file sampah yang kita hisap di WhatsApp kita simpan semuanya. Nggak ada yang kita delete. Kan biasa cewek-cewek begitu ya. Makanya kadang-kadang memori handphone nggak cukup, dia tambah lagi iCloud. 10 giga. Untuk apa? Menyimpan semua foto-foto dan video-video sampah. Dan apa yang terjadi kalau kita simpan semua file-file sampah, kita simpan link, kita simpan semua file yang gak perlu, yang gak penting, yang lucu-lucu, yang waduh semuanya kita simpan di handphone kita, maka apa yang terjadi? Maka handphone kita secanggih apapun, semahal apapun, dia akan ngehang, nge-lag Bapak Ibu. Dan kita gak akan pernah bisa menggunakan handphone ini dengan maksimal. Kenapa? Karena semuanya disimpan. Gimana caranya supaya handphone ini bisa kita pakai lagi dengan maksimal? Itu dia. Makanya ada aplikasi-aplikasi yang bisa membuang file-file sampah di handphone kita kan. Kita buang supaya apa? Supaya handphone yang kita gunakan bisa dipakai lagi dengan maksimal. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah bisa maksimal dalam kehidupan ini kalau kita senantiasa menyimpan sampah di dalam hati kita. Halo? Udah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Haleluya. Satu hari, waktu saya melayani Bapak Ibu ya, di seminar Pasutri Bapak Ibu. Sebelum kita altar call, kemudian saya memberikan tantangan kepada para suami istri. Suami istri, hari ini coba tuliskan sebanyak-banyaknya kebaikan
dari pasangan masing-masing. Suami tulis kebaikan-kebaikan istri, istri tulis semua kebaikan-kebaikan suami. Setelah mereka menuliskan, kemudian kita altar call Bapak Ibu. Waktu mereka saling berhadap-hadapan, mereka saling menceritakan kebaikan pasangan masing-masing. Disitulah terjadi pemulihan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi kalau kita mengingat kebaikan-kebaikan orang, kita bisa dipulihkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan waktu seminar Pak Sutri, kemudian saya suruh tulis semua keburukan-keburukan pasangan saudara. Begitu saya altar call, waktu mereka saling membacakan, kira-kira apa yang terjadi? Oh, perang dunia ketiga pasti. Nggak ada pemulihan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Manusia itu lebih senang mengingat kesalahan orang lain daripada kebaikan orang lain. Itu sebabnya kenapa kita perlu anugerah. Kita harus ingat Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengampuni kehidupan kita. Halo? Kalau kita ingat senantiasa Tuhan sudah mengampuni kita, membebaskan kita, memulihkan kita. Itulah yang membuat kita punya kekuatan untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Yang mengerti katakan haleluya. Ada amin Bapak Ibu. Kalau saudara masih simpan kepahitan, saudara masih simpan kesalahan orang lain, maka hidup kita gak akan maksimal Bapak Ibu. Saya ini produk kepahitan sama orang tua Bapak Ibu. Papa saya tuh sadis banget Bapak Ibu. Gak pernah ngomong. Tapi sekalinya dia gak seneng sama kelakuan saya. Bukan kata-kata yang keluar, ban pinggang yang keluar. Waktu saya disabetin, bukan disabetin pakai kulitnya, pakai kepalanya yang besi itu Bapak Ibu. Pahit banget. Saya gak bisa balas papa saya. Saya masih kecil. Tapi waktu saya beranjak dewasa, saya simpan semua perbuatan-perbuatannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya itu, gak maksimal. Kabur dari rumah, keluar dari rumah. Jadi orang yang kepahitan. Bahkan saya menghancurkan diri saya gak bisa balas perbuatan papa saya hancurkan diri saya sendiri. Pakai narkoba dan segala macam Bapak Ibu. Dan itu kutuk terjadi bertahun-tahun di keluarga kami. Sampai satu hari saya masuk panti rehabilitasi ketergantungan obat Bapak Ibu. Saya masuk panti rehabilitasi Kristen. Saudara bayangin, 2 tahun saya di panti itu gak pernah dibesuk, gak pernah dilihat. Satu hari ada ibadah Natal, kita bikin ibadah Natal, orang tua mesti hadir. Dan di situ kita ditantang untuk saling mengampuni antara anak dengan orang tua. Seumur hidup Bapak Ibu, saya gak pernah dipeluk sama papa saya. Saya peluk papa saya itu canggung, kenapa? Gak pernah dipeluk Bapak Ibu. Tapi hari itu disuruh peluk. Disuruh ngomong, sayang sama papa. Itu sesuatu yang gak mudah buat saya. Tapi waktu saya lakukan perintah Tuhan, saya peluk papa saya. Saya percaya anugerah Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya katakan saya sayang sama papa. Waduh, saya ibadah itu gak pernah nangis Bapak Ibu. Tapi hari itu saya gak bisa tahan air mata saya, banjir saya nangis. Waktu saya nangis saya minta ampun sama papa saya. Saya ciumin kakinya. Waktu saya minta ampun, waktu saya lepaskan pengampunan, saya percaya kutuk di atas keluarga kami dicabut sama Tuhan. Halo? Dan kalau saya bisa ada sampai hari ini melayani Bapak Ibu, ini khotbah-khotbah model kayak begini, bukan karena kuat dan gagah. Halo? Pulang dari tempat ini, jangan simpan kesalahan orang lain. Saudara mau lakukan firman Tuhan? Yang mau boleh lambaikan tangan yang tinggi Bapak Ibu. Kami percaya apa yang kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami gak mau dalam kehidupan ini kami menyimpan sampah. Kami gak mau kami simpan penyakit. Hari ini ya Bapak, Engkau memberkati setiap kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang mampu melepaskan pengampunan. Karena kami tahu anugerah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami pulang dari tempat ini. Kami percaya hati kami disucikan kembali sama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan setiap kami. Setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. God bless you all. Haleluya.